Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teori stimulus respon, Need of Miller dan John Dollar. Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Romianti dan kedua teman saya Putri Nazirah dan Muhammad Akila. Kepada Putri Nazirah dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Pengertian teori stimulus respon terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stimulus, semua kejadian atau pengaruh baik dari internal maupun eksternal yang menimbulkan atau merangsang reseptor-reseptor sensoris dan menimbulkan respon pada individu atau organisme. Yang kedua, objek atau kejadian dari lingkungan luar yang menyebabkan respon pada individu atau organisme. Yang ketiga yaitu respon segala reaksi fisik atau psikis yang ditunjukkan individu atau organisme kepada adanya stimulus. Struktur kepribadian. Menurut Miller dan Dollard, dorongan primer atau primary drivers dan hubungan SR yang bersifat bawaan atau innate juga menyumbang struktur kepribadian, walaupun kurang penting dibandingkan habit dan dorongan sekunder, karena dorongan primer dan hubungan SR bawaan ini menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Dinamika kepribadian, yaitu motivasi atau dorongan. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang disebabkan atau sensor dari atau berdasarkan dorongan primer, seperti rasa lapar, haus, dan seks. Dorongan yang dipelajari itu berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan dorongan bawaan. Yang kedua itu proses belajar. Donald atau Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut atau anxiety. Mereka juga menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenali sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mendapat sesuatu. Atau want something, notice something, do something, and get something. Proses mental yang lebih tinggi. Yang pertama, ada perluasan stimulus respon. Yang kedua, generalisasi stimulus. Yang ketiga, reasoning. Yang keempat, bahasa, yaitu ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Yang kelima, secondary drives. Model konflik. Formulasi tingkah laku konflik dari Dollard Miller sangat terkenal. Tidak ada seorang pun yang kalis dari konflik berbagai motif dan kecenderungan. Dan konflik yang parah sering mendasari tingkah laku menyedihkan dan simptom neurotik. Karena konflik itu membuat orang tidak dapat merespons secara normal, dapat meredakan drives yang tinggi. Perkembangan kepribadian. Ada situasi pembelajaran, yaitu training situation. Seperti teoritisi psikoanalitik, Dollard dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Berbeda dengan orang dewasa, yang memiliki cara untuk keluar dari situasi yang menimbulkan frustasi. Ada banyak peristiwa di mana konflik mental parah yang tidak disadari dapat terjadi. Konteks sosial. Bahasa adalah produk sosial. Dan kalau proses bahasa itu penting, lingkungan sosial pasti juga penting dalam perkembangan kepribadian. Dollard dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosial kultural. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Neil A. Miller yang memiliki sifat struktural.
Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Mereka menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus verbal dari orang itu sendiri atau orang lain. Dan responnya yang umum juga berbentuk verbal. Neil A. Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil.